Shalom Bapak dan Ibu terkasih. Saat ini saya mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari ini dan kesempatan serta kesehatan yang Tuhan berikan. Pagi ini kami akan merenungkan firman. Tolong kami dapat memahami dan melakukan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak dan Ibu saudara terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan, saya Rismas Cornelis bersama Bapak Penatua Arthur Tursia secara bergantian ajak Anda untuk menerima, merenungkan, lakukan, dan membagikan firman Tuhan dari Kejadian pasal 3 ayat 5 dengan judul Kasih dan Keadilan yang Dijanjikan Allah. Bapak Ibu terkasih, pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Amin. Dari bacaan tadi, kita mau menggali isi Alkitabnya dengan pertanyaan ini. Di manakah letak kasih dan keadilan yang dijanjikan Allah menurut Kejadian pasal 3 ayat 11? Letak kasih dan keadilan yang dijanjikan Allah menurut Kejadian 3 ayat 15 adalah: Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di manakah letak kasih Allah terhadap manusia menurut Kejadian 3 ayat 21? Kasih Allah dapat kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan Allah buat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Amin. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada Adam dan Hawa serta kita, tidak hanya pada perjanjian awal atau proto-evangelium dalam Kejadian 3 ayat 15, tapi juga di Kejadian 3 ayat 21. Perhatikan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada Adam dan Hawa dengan memberikan pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Ada penafsir yang mengatakan bahwa binatang yang disembeli adalah domba. Waktu domba tersebut disembeli, darah tertumpah. Peristiwa ini merupakan nubuatan akan darah Yesus sebagai anak domba Allah yang tertumpah untuk menebus dosa manusia, untuk memulihkan status manusia dari manusia berdosa menjadi benar di hadapan Allah dari karya kematian dan kebangkitan Kristus. Kolose 1 ayat 20 menjelaskan, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. 1 Petrus pasal 1 ayat 19 juga menegaskan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, tak bernoda dan tak bercacat. Dengan demikian, darah salib Kristus merupakan penggenapan dari janji kasih Allah bagi manusia, khususnya yang percaya pada. Selain itu,
tindakan Allah yang memberikan dan mengenakan pakaian kepada Adam dan Hawa itu merupakan perbuatan kasih Allah yang hendak menutupi rasa malu mereka. Artinya Allah menerima orang berdosa, tapi kemudian orang berdosa itu dipulihkan kembali. Meskipun pada akhirnya Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden akibat dosa dan pelanggaran mereka, tapi Allah tidak membiarkan mereka keluar dengan hanya mengenakan daun pohon ara dan cawat. Dosa membuat Adam dan Hawa keluar dari taman. Kasih karunia Allah membuat keturunan Hawa yang bukan dari daging, tapi dari roh, Yesus Kristus, mengalahkan itu. Sehingga kabar baik dengan keselamatan di dalam Yesus Kristus terbuka bagi siapa saja, asalkan percaya kepada-Nya. Kuasa kemenangan diberikan kepada barang siapa yang percaya kepada-Nya. Berdasarkan firman Tuhan dan pelayannya, sekarang apa yang menjadi komitmen kita? Dan kita yang pertama, yaitu syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya bagi kita, kemudian cara berbakti kasih terhadap sesama. Dan kita yang kedua, berlaku adil kepada sesama agar mereka mengalami kehidupan Allah. Amin. Mari kita lakukan komitmen itu. Marilah kita bagikan firman Tuhan ini dengan tidak jemu-jemu kepada rekan sekerja, teman di sekolah, tangga, sama anggota jemaat, dan dimulai dari keluarga kita sendiri. Betapa indahnya hidup menerima janji. Baiklah, mari kita tutup saat teduh kita. Ya Bapa, kami bersyukur atas kasih dan keadilan-Mu yang Engkau nyatakan. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar mampu membagikan kasih dan keadilan-Mu pada sesama, agar mereka alami berjumpa dengan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.